masukin sekarang itu lebih ke technical. Nah, materi yang ini gue pengen bahas adalah bagaimana kita caranya negosiasi dengan supplier. Supplier itu kan sebenarnya banyak, bisa dari petani, bisa dari pabrik, bisa dari pengepul, mungkin dari tempat lain juga banyak gitu loh. Maksudnya kan kita bisa mengasumsikan supplier adalah orang yang punya produk, yang kita pengen beli produknya. Caranya adalah gini, kalau kita misalnya datang ke mereka terus mereka tidak percaya, kan kita harus jujur dong. Kita bilang, Pak, saya pengen eksporin produk Bapak, saya pengen ngambil produk Bapak terus saya pengen ekspor. Permasalahan yang teman-teman bisa ekspor sudah pernah alami adalah biasanya pabrik atau pengepul atau siapapun tidak percaya. Karena balik lagi yang gue bilang di awal, mindset orang Indonesia kalau bicara ekspor itu kayaknya nggak mungkin, susah, modalnya gede dan lain sebagainya. Biasa mereka juga akan memberikan statement seperti itu ke kalian. Makanya gue bilang di awal, jangan pernah nyerah, karena itu udah biasa. Kita aja waktu awal-awal ngomong ekspor juga gitu kan. Jangankan kalian, gua deh sebagai eksportir yang udah expert di bidang ini, gue tetap waktu awal-awal bilang, masa sih bisa? Makanya buat gue adalah kalian jangan pernah patah semangat kalau misalnya supplier kalian itu tidak percaya. That's why cara negosiasi untuk kalian bisa beli barang dari mereka sebenarnya ada 3 kata magic. Ini gue sudah akui dan gue sudah validasi bertahun-tahun. 3 kata magicnya adalah gini, saya punya buyer atau saya punya pembeli. Kalau kalian bilang seperti itu, wah, dari pabrik yang nggak percaya kalian, pabrik bilang, iya boleh deh. Kalau misalnya dia nanya, bayarnya dari mana? Terserah, kalian jawabnya mau dari Arab kek, mau dari Dubai kek, mau dari Amerika, mau dari Spanyol, terserah. Tapi caranya adalah, seperti yang gue bilang di materi sebelumnya, kalian validasi dulu. Di situ artikelnya jualnya ke negara mana. Nah, mungkin negara-negara itu kalian bisa sebut ke pabrik yang kalian mau datengin, kalian bilang, saya ada bayar dari Libanon, saya ada bayar dari Prancis, misalnya kayak gitu. Nah itu, that's okay, nggak apa-apa. Yang penting, pertama supplier ini percaya dulu sama kalian. Selanjutnya adalah bagaimana kita negosiasi dengan mereka. Bagaimana kita tahu bahwa harga yang mereka kasih adalah harga yang terbaik. Itu dulu yang kita harus tahu. Bagaimana harga mereka itu harga terbaik. Sekarang, ini gue coret-coret di iPad. Nggak apa-apa ya, mungkin tulisan jelek juga kalian maklumin aja. Karena dulu pengen jadi dokter cuman nggak jadi. Nah, jadi gue bilang supplier itu bisa pabrik atau juga bisa juga petani atau pengepul lah ya, or pengepul. Nanti bedanya pabrik dan petani atau pengepul gue akan jelasin di materi selanjutnya, antara pabrik versus pengepul. Oke, jadi caranya gini, kalian kalau mau negosiasi dengan pabrik, jangan pernah, nih catat ya, jangan pernah negosiasi dengan satu pabrik. Karena kalau kalian negosiasi dengan satu pabrik, kalian nggak tahu barang yang dikasih itu harganya murah atau mahal. Cara untuk mengetahui sebuah harga itu murah atau mahal adalah ketika kita punya pembanding. Kalian bilang kayak iPhone itu 20 juta mahal. Iya, karena kalian lihat ada Xiaomi yang fiturnya mirip harganya 3 juta. Makanya 20 juta mahal. Kalau misalnya kalian bilang kayak, wah, Galaxy Note 20 nih, murah nih. Ya iyalah, karena kalian lihat iPhone 20 juta, Galaxy Note cuma 15 juta. Makanya murah atau mahal ini kan sebenarnya perspektif kita doang kan. Cara untuk menentukan, cara untuk menentukan sebuah harga dari supplier itu murah atau tidak adalah bagaimana kita bisa kumpulin data supplier sebanyak mungkin. Contoh ya kayak gini. Misalnya ada pabrik A, ini gue asumsiin pabrik ya. Ada pabrik A, ada pabrik B, C, D, E. Nah, kalian harus head to head dan kalian harus compare produknya yang 1:1. Artinya apa? Kalau yang kalian dapat dari pabrik A grade-nya A, ya kalian juga harus tanya ke pabrik B grade A. Maksudnya produk yang spesifikasinya sama. Percaya deh, harganya pasti beda-beda. Misalnya contoh, si A bilang, kita ngitung dalam satuan ton ya. Misalnya ada yang bilang kayak, wah, saya punya barang $1.000 per ton. Si B bilang, oh saya 970 per ton. Si C bilang, oh saya 1.100 per ton. Yang D, wah ini agak murah, 880 per ton. Yang E lebih murah lagi, 850 per ton. Nah, kalau kalian sudah dapat harganya sebanyak itu, kalian dapat suppliernya banyak, kalian enak tektokannya. Nah, kalau kayak gini, the next question atau pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa si C dengan harga $1.100
itu berani ngejual di angka segitu? Kalian harus cari tahu dulu nih. Kenapa si C berani jual 1.100? Oh, mungkin dia beda dari bla 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 bla. That's why gue bilang ekspor itu bukan bicara soal buyer, tapi bicara bagaimana kita bisa memvalidasi sebuah produk itu tepat. Si C 1.100 mungkin kualitinya lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gini, kan kalian tahu nih, di sini ada yang namanya bottom price. Bottom price-nya di 850. Ini bottom. Nah, yang si C ini kan harga tertinggi. High price. Caranya adalah kalian ngomong ke si C, si $1.100 per ton, kalian nego di 850. Kayak gitu caranya. Kalian punya pembanding, terus udah gitu kalian adu-aduin harganya. Pak, saya dapat di pabriknya 800 loh. Kok Bapak 1.100? Tapi saya pengen bisnis sama Bapak. Makanya gue bilang kalau kalian sudah punya datanya banyak, itu enak banget. Jadi cara seperti ini sebenarnya cara paling basic untuk kalian bisa nego dengan supplier. Kalau kalian cuma satu supplier, dua supplier, nggak seru. Kalian susah negonya, kayak gitu. Makanya, kalian mau ke pabrik kek, ke petani kek, ke pengepul kek, terserah. Tapi cara negosiasi dengan supplier yang tepat adalah seperti ini. Gitu guys. Jadi kita akan lanjut di materi selanjutnya dengan technical-technical yang mungkin lebih dalam. Yang penting adalah kalian tetap semangat dan stay tune on the next video. Bye-bye.